Pelatih Dewa United Jan Oldie Kering berani kritik timnas Indonesia yang banyak pemain keturunan dari Belanda. Pelatih yang kontraknya akan habis di bulan Juni ini bilang dia merasa nggak cocok dengan terlalu banyaknya pemain keturunan yang bermain untuk timnas Indonesia. Gimana guys? Karena dia beranggapan Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Moga semua kawan-kawan yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Timnas Belanda ketar-ketir sama timnas Indonesia guys. Nah, apa isi kandungan video kali ini? Kita akan nonton bareng guys. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua dengan timnas Indonesia yang dinaturalisasikan oleh pemain-pemain yang berdarah kecoklatan seperti ini guys? Apa pendapat kalian guys? Oke, kita komen di ruangan komen di bawah lah guys. Oke, jadi kita akan nonton video ini. Ojo lali di subscribe channelku good people. Jangan lupa bergabung dengan channel kecil saya ini, komen, like, dan share. Dan tanpa buang waktu guys, kita akan nonton isi kandungan video ini bareng guys. Let's go. timnas Indonesia bisa punya monster pencetak gol setinggi Elkan Bagot. Pemain ini bernama Tim Water-Ing yang baru-baru ini sempat jadi sorotan publik. Tim Water-Ing punya postur tubuh yang bagus untuk seorang penyerang tengah, yaitu 193 cm. Dikabarkan Tim Water-Ing punya garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Semarang, Jawa punya Tengah. garis keturunan Namun Indonesia. untuk menaturalisasi Tim Water-Ing, PSSI harus berpikir lagi. Soalnya pemain dengan tinggi 193 cm dan berat 90 kg ini cuma bermain di Liga 3 Belanda bersama klub The Travers. Meski udah mencetak 9 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan, Tim Water-Ing juga tercatat sebagai pemain yang jarang tampil full time. Di musim ini aja dia baru 4 kali bermain selama 90 menit. Bahkan tercatat dari 20 pertandingan, 11 penampilannya hanya bermain di bawah 45 menit. Terlepas dari dia punya darah keturunan Indonesia, menurut gua, Tim Water-Ing belum layak untuk dinaturalisasi dan menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Baru 1 tahun di Indonesia, pelatih Dewa United Jan Oldie Kering berani kritik timnas Indonesia yang banyak pemain keturunan dari Belanda. Pelatih yang kontraknya akan habis di bulan Juni ini bilang dia merasa nggak cocok dengan terlalu banyaknya pemain keturunan yang bermain untuk timnas Indonesia. Karena dia beranggapan Indonesia juga masih memiliki banyak bakat-bakat tersembunyi. Jan Oldie mencontohkan seperti Theo Numberi yang menurut Jan Oldie adalah pemain dengan talenta tersembunyi. Tapi menurut gua, Coach Oldie jangan salah, kalau soal bakat tersembunyi aja memang banyak di Indonesia. Tapi kebanyakan dari mereka seolah tidak bisa dibina dan banyak pemain yang cepat puas dengan pencapaian yang dia dapat, sehingga sulit berkembang lebih baik lagi. Contohnya aja gue sebutin nama orangnya, yaitu Bang Samsir Alam, yang mana beliau ini disebut bakat muda paling menjanjikan saat itu. Tapi kalian tahu kan akhirnya gimana? Selanjutnya ada Okto Maniani. Siapa yang gak tergila-gila sama permainan Okto Maniani di AFF 2010? Tapi ibarat bunga, belum juga mekar, Okto Maniani seolah kena star syndrome, mulai nggak disiplin, dan kalian tahu kan akhirnya gimana. Dan sebenarnya masih banyak lagi pemain-pemain Indonesia yang seharusnya kalau dilihat dari skillnya, ini pemain bisa jadi pemain hebat, tapi pada akhirnya mereka semua tenggelam. Inilah makanya era Sinteyong mengandalkan pemain keturunan. Kalau aja pemain lokal Indonesia bisa dibina, maka tidak akan ada yang namanya pemain keturunan atau naturalisasi di timnas Indonesia. Guys, tahu nggak? Gimana guys pendapat kalian? Sama Indonesia. Ya, berita ini nggak hoax. 4 pemain U21 berdarah Indonesia dipanggil ke timnas U21 Belanda. Nama-nama itu adalah Rian Flamingo, pemain asal dipanggil Utrecht. main sama tim Belanda guys. Kemudian ada Neraiso Kasanwiryo, pemain yang sedang dipinjamkan ke Rapid Wien. Kemudian ada Ian Madsen, pemain asal Dortmund. Dan Milion Manhoef, pemain asal Stoke. Keempat main ini lagi ramai dibicarakan di medsos bahwa digembar-gemborkan mereka akan menjadi proyek naturalisasi PSSI berikutnya. Dan sepertinya tim Belanda nggak mau keduluan sama timnas Indonesia atau keduluan sama PSSI. Makanya mereka memanggil keempat pemain tersebut untuk mengikuti TC
untuk persiapan pertandingan Orang yang mau persahabatan Indonesia melawan ambil Norwegia. duluan guys. Walaupun begitu, Jadi kedepannya balik lagi ke pemain masing-masing. Apakah mereka tetap mau di timnas Belanda atau bisa juga seperti Justin Hapner akhirnya putar balik membela timnas Indonesia? Nggak ada yang tahu guys. Menurut kalian gimana? Masihkah ada kesempatan untuk timnas Indonesia merekrut keempat pemain ini? Karena mumpung mereka masih bermain di kelompok usia U21. U21. Komentarnya Sika. Nah, guys. Tapi betul lah guys, apa pendapat kalian dengan bakat-bakat yang ada di Indonesia? Apakah perlu naturalisasi ataupun kembangkan bakat yang ada di Indonesia? Tetapi kebanyakan pemain-pemain yang ada di Indonesia, pemain sepak bola yang macam dia bahaskan tadi kan, terkena star syndrome guys. Dan kalian juga tahu apa kesudahan daripada pemain-pemain tersebut guys. Jadi itulah sebab kenapa naturalisasi di era Sinteyong ini dipakai guys, untuk memakai pemain keturunan yang kayak gitulah. Kalau menurut pendapat saya. Jadi kalau menurut kawan-kawan semua, wajarkah begini ataupun harus mengambil pemain lokal yang betul-betul Indonesian gitu? Apa pendapat kawan-kawan? Sila komen di ruang komentar di bawah. Sampai di sini dulu video pada kali ini guys. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.